justru itu supaya para perempuan melahirkan itu paling bagus makan kurma. Habis melahirkan ya, habis melahirkan ya. Nah, Sayyidah Maryam suruh menggoyangkan itu bahwa manusia itu tetap harus berusaha dalam keadaan lemah apapun. Iya, ikhtiar ya. Berarti ada ikhtiarnya. Berarti siapa nih ibu yang habis melahirkan langsung megangin tiang listrik? Nah, tanya tanggal korban tiang listrik. Dengan suami. Iyalah itu harus itu ya. Ya udah lanjut. Jadi sebenarnya ini itu adalah wahyu ya. Termasuk dari cara berpikir, cara sumbernya termasuk tujuannya. Jadi kalau ditanya tentang perbedaan, tadi mulai dari sumber, karakter, kemudian tujuan, sama sifat, sampai tool yang digunakan. Ini karakter, kemudian ontologi. Ya, ontologi. Ada yang bisa jawab nih? Ada yang bisa jawab nih ya? Biasanya kalau saya suruh ini, cuma karena waktu kita agak terbatas nih. Kalau bawa laptop, bawa handphone, boleh buka di Google tuh. Ya, jadi ontologi itu apa ya? Coba boleh lah, kita masih ada waktu kan ya. Boleh buka ontologi itu apa ya? Yang ya aku tuh belum saya tanya semuanya nih. Coba yang ini udah kali tadi ya. Coba lihat ontologi itu apa? Memahami dengan objek material ilmu pengetahuan. Apa dulang? Iya. Iya, dari bahasa Yunani juga. Nah, kemarin udah saya bicarakan dari awal kan, kenapa selalunya dari Yunani? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Kenapa selalu ilmu pengetahuan kok sumbernya itu dari Yunani? Ya, katanya adalah peradaban yang kuat. Tapi kalau kita bandingkan dengan peradaban Cina, Persia, kemudian Nusantara, mungkin kita bisa bandingkan juga sebenarnya. Jawaban yang tepat adalah karena ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini itu dibawa oleh, dalam tanda petik itu Barat. Kemudian Barat itu selalunya mengambilnya adalah nenek moyangnya adalah pasti Yunani. Makanya kalau orang Cina itu pasti mereka nggak mungkin ngambilnya dari Yunani, jadi pasti akan menggali dari peradaban Cinanya itu. Nah, Indonesia juga sama seharusnya, gitu ya. Orang di sini orang Sunda juga sama, berarti harus ziarah dulu ke Gunung Padang kayak di sana itu. Mencari wangsit kali gitu ya. Oke, ya. Jadi ontologi itu apa? Ada yang dapat? Boleh? Apa? Ada nggak? Keberadaan, betul ya. Keberadaan. Jadi ada eksis materi. Keberadaan tentang apa? Kan orang udah tahu. Ya udah sesuatu itu ada. Tetapi karena dia menggunakan rasio dan dia melihat sesuatu itu ada yang ada tetapi tidak nampak. Oh, kalau filsafat yang lebih dalam itu apa ya? Apa ya? Mungkin kayak yang Imam Al-Ghazali itu apa? Fihi ma fihi. Apa sih? Jalaluddin Rumi ya? Kayak gimana sih fihi ma fihi itu? Ya gimana ya? Oh, nanti itu level tinggi. Termasuk juga kalau di Al-Halaj itu adalah ana al-haq, gitu ya. Itu udah wahdatul wujud itu. Jadi keberadaan itu sebenarnya bicara tentang keberadaan sesuatu yang ada di luar panca indera, itu apakah ada atau tidak. Ya misalnya angin itu warnanya apa? Iya. Warnanya merah kalau dikerok katanya gitu. Nah gitu ya. Jadi bener nggak ada darah merah, ada darah putih gitu ya. Tapi itu materi bukan itu. Jadi yang ontologi itu adalah berbicara tentang berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Tetapi kemungkinan besarnya itu ada. Ya. Nah, kalau kita ini kan, saya kan ngomong, karena mereka ini kan yang ada itu, yang dipelajari itu adalah yang di Yunani. Sehingga mereka yang nggak tahu ada malaikat, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yaumil akhir misalnya hari kiamat. Ya, kalau orang yang beragama, ini kiamat itu ada nggak sih? Mungkin nggak sih terjadi? Gitu kira-kira kalau kiamat di Indonesia masih lama nggak ya? Hah? Masih lama ya? Tahu dari mana tuh lamanya? Iya benar. Lamanya sampai kapan sih kira-kira?
Hah? Indonesia duluan kiamat. Oh, sebelum kiamat kapan tuh? Ya maksudnya kan itu kan kiamat ini terbelah sirkumnya di Indonesia duluan. Oh gitu, oh the fire ini apa ring fire gitu ya. Indonesia paling banyak gunungnya. Tapi justru enak banget terbang itu langsung melayang ke atas. Ya, ya betul. Oh yang ngomong kiamat dulu, saya mau tanya satu-satu nih. Ini pelajaran akidah. Sebutkan satu tanda kiamat. Munculnya Imam Mahdi. Satu, ini. Coba. Ini betul. Aduh, gunung bertebaran di mana-mana. Kita mau udah hari akhir udah meletus semuanya. Yang belum. Atau mungkin terjadi gempa kali atau gunung meletus. Ya yang ini. Hah? Waktu semakin sempit. Oke, yang ini. Munculnya binatang dabah. Oh, binatang dabah gitu ya. Yang ini. Maksiat merajalela. Oke, terima kasih. Yang ini. Munculnya Dajjal. Oh, Dajjal belakangnya. Belakangnya apa coba? Matahari terbit dari barat. Iya, itu udah wassalam berarti itu. Ya oke, maksud saya adalah apa tanda-tanda kiamat yang apa yang dia mungkin jadi apa, jadi tanda-tanda sugro yang kecil. Ya nanti kalau sudah besar ya tadi munculnya Dajjal, munculnya apa ininya turunnya Imam Mahdi, adanya maksudnya diutusnya Imam Mahdi, nanti ada Nabi Isa, ada Yajuj dan Majuj, ya kemudian apa lagi tuh? Yang paling penting nanti itu umat Islam itu sudah tidak ada kecuali di Hijaz ya, di Mekah dengan Madinah. Bahkan satu riwayat itu hanya jadi di Haramain, jadi bukan di Arab tapi hanya di Mekah dengan Madinah. Kemudian nanti ada tadi apa Dajjal itu berkuasa sekian tahun, kemudian juga nanti ada Nabi Musa tadi ya, Nabi Isa, betul, Nabi Isa. Nah berarti waktunya itu panjang gitu ininya tuh ya. Jadi tenang, insya Allah kiamat masih ini ya, masih ada waktu lah kita. Iya gitu. Nah kalau tadi balik lagi ke dalam filsafat, kalau yang filsafat umum dia nggak percaya itu, gitu kan? Dia hanya meyakini oh ternyata di semesta ini, oh ya semesta angkasa itu di super galaksi itu dia bentuknya itu seperti trompet. Nah semua bintang-bintang, bintang itu adalah benda langit itu berada di tengah-tengah trompet itu. Jadi trompet itu ketika ditiup, siapa yang meniup? Ya Israfil, maka terjadilah betul-betul bukan lagi mungkin kalau di dunia itu ya gempa, tapi kalau di semestanya itu udah tabrakan semuanya. Nah seperti itu ya. Itu namanya bagian dari apa? Ontologi, sesuatu yang ada gitu. Tapi